Langit pagi di kawasan kaki Gunung Cikuray masih diliputi kabut tipis. Raka, seorang pendaki muda yang sudah menaklukkan banyak gunung di Jawa Barat, berdiri di depan warung kecil di Desa Panyiaran. Dengan ransel besar dan sepatu hiking yang mulai pudar warnanya, ia memandang ke arah jalur pendakian resmi yang sudah dipenuhi para pendaki lain. Tapi jalur itu bukan pilihannya hari ini. "Mas, jangan ke jalur timur. Itu sudah ditutup sejak lama," kata Mang Dudung, pemilik warung. Suaranya berat dan penuh peringatan. Raka tersenyum tipis. "Saya cuma mau eksplor, Mang. Katanya ada jalur lama yang belum banyak orang tahu. Lebih sepi, lebih alami." Mang Dudung menggeleng. "Itu bukan soal alami atau enggak. Banyak yang masuk sana, enggak balik. Ada yang balik, tapi pikiran mereka udah enggak waras." Tapi Raka adalah tipe orang yang justru makin penasaran saat dihalangi. Ia sudah membaca di forum-forum pendaki soal jalur gaib di sebelah timur hutan Cikuray. Jalur yang katanya bisa membawa orang ke desa tersembunyi, tapi hanya jika kabut cukup tebal. Pukul 9, Raka meninggalkan warung tanpa pamit lagi. Ia menyusuri jalan setapak di sisi kebun teh, kemudian memotong ke arah timur, ke dalam hutan yang lebih gelap dan sunyi. Tanpa papan penunjuk arah, hanya mengandalkan insting dan aplikasi GPS offline. Semakin jauh ia masuk, hutan terasa berbeda. Udara lebih lembab, suara burung menghilang, dan angin bertiup seperti bisikan halus. Beberapa kali ia melihat batu-batu berukir aksara aneh di sepanjang jalan. Aksara Sunda kuno, pikirnya. Sekitar pukul 3 sore, kabut mulai turun. Raka yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon besar. Tapi ketika ia membuka matanya 15 menit kemudian, pemandangannya berubah drastis. Di depan matanya berdiri sebuah gapura batu tua, hampir tertutup sulur-sulur akar dan lumut. Di atasnya tertulis dengan jelas dalam aksara Sunda, "Wilujeng Sumping di Karajaan Siliwangi." Raka berdiri perlahan, matanya membelalak. Apa ini? Tempat wisata tua? Ia melangkah melewati gapura itu, dan tiba-tiba, seolah ia masuk ke dimensi lain. Di baliknya, terbentang sebuah desa yang indah, dipenuhi rumah-rumah kayu berpola ukiran khas Sunda, sawah hijau membentang, dan orang-orang berpakaian seperti dalam film kerajaan. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada tiang listrik. Semua seperti potongan dari masa lalu. Seorang lelaki tua berjenggot putih dan bertongkat berdiri di tengah jalan, tersenyum kepada Raka. "Wilujeng Sumping, Nyai Mas, Nyai Mas mah gelis. Wilujeng Sumping, anak muda. Kami sudah menunggu." Jantung Raka berdegup kencang. "Menunggu? Saya, siapa kalian?" Lelaki itu hanya tersenyum penuh teka-teki. "Kau telah melihat jalan yang tak semua orang bisa lihat. Kau terpilih. Kini kau ada di tanah Siliwangi, tanah yang tak semua bisa keluar begitu saja." Raka mengikuti langkah perlahan Ki Surya, lelaki tua yang menyambutnya saat pertama kali memasuki desa. Semakin jauh ia masuk, semakin besar rasa aneh yang menggelayut dalam hatinya. Udara di desa ini berbeda, aromanya seperti wangi bunga dan kayu cendana, namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. "Namaku Ki Surya," kata lelaki tua itu, seolah membaca pikiran Raka. "Aku penjaga gerbang. Tugas kami adalah menyambut siapapun yang berhasil melihat desa ini." "Berhasil melihat," gumam Raka pelan. "Iya," Ki Surya mengangguk sambil tersenyum. "Desa ini tidak terlihat oleh semua mata. Hanya mereka yang dipilih, yang bisa menemukan jalannya. Kabut tadi bukan sembarang kabut. Ia adalah penapis dunia." Mereka melewati deretan rumah panggung yang tampak bersih dan terawat. Di halaman rumah, beberapa anak kecil bermain gala asin, perempuan-perempuan menumbuk padi, dan para lelaki mengukir kayu sambil bersenandung lagu-lagu berbahasa Sunda yang Raka tak pernah dengar. Semua orang tersenyum padanya, ramah.
Tapi senyum itu terasa seragam. Seperti senyum yang dipaksakan oleh aturan. Raka mengamati lebih saksama. Tidak ada kendaraan. Tidak ada kabel listrik. Bahkan, tidak ada satupun benda dari zaman modern. Tidak ada jam tangan, sepatu olahraga, apalagi ponsel. Dunia seperti terhenti di abad ke-17. Ki Surya mengajaknya duduk di sebuah balai-balai besar yang terletak di tengah alun-alun desa. Istirahatlah di sini malam ini. Besok, kau akan diperkenalkan dengan adat kami. Ada aturan yang harus kau pahami jika ingin tinggal sementara di sini. Tinggal sementara. Raka mengangkat alis. Tunggu dulu, saya cuma pendaki. Saya harus turun gunung besok. Keluarga saya, kau tak akan bisa kembali sebelum waktunya, potong Ki Surya lembut, namun suaranya mengandung wibawa yang dingin. Desa ini tidak bisa kau tinggalkan begitu saja, nak. Ucapan itu membuat dada Raka terasa sesak. Tapi ia menahan diri, mencoba berpikir jernih. Mungkin ini hanya semacam komunitas adat terpencil yang memang hidup jauh dari modernitas. Malam tiba cepat. Langit di atas desa penuh bintang, lebih jernih dari yang pernah Raka lihat di kota. Ia diberi tempat tidur di salah satu rumah warga. Seorang ibu parubaya menyambutnya seperti anak sendiri, memberinya makanan berupa nasi liwet dan ikan asap yang aromanya menggugah selera. Namun, saat tengah malam, Raka terbangun oleh suara aneh dari kejauhan. Ia membuka jendela dan melihat dari kejauhan, di balik pepohonan, ada sinar merah menyala. Samar-samar, terdengar suara gamelan dan ratapan. Raka menatap langit yang masih tenang, namun udara terasa dingin menusuk. Ia menutup jendela, lalu kembali berbaring. Tapi hatinya dipenuhi tanya, apa sebenarnya desa ini? Dan siapa yang telah memilihnya? Pagi datang tanpa suara. Tak ada kokok ayam atau suara kendaraan seperti di desa biasa. Raka terbangun karena aroma harum bunga kenanga yang entah dari mana datangnya. Ia keluar dari rumah tempatnya bermalam, dan mendapati alun-alun desa sudah ramai. Anak-anak berlatih silat di bawah arahan seorang guru tua, sementara perempuan-perempuan menenun di beranda rumah. Raka masih menyimpan rasa penasaran tentang suara dan cahaya semalam. Tapi ia menyadari satu hal lagi yang janggal, waktu terasa lambat di tempat ini. Seolah matahari enggan bergerak dari tempatnya. Pagi terasa seperti berlangsung berjam-jam. Saat tengah asyik mengamati, datanglah seorang gadis berkerudung kain songket, mengenakan kebaya putih lembut dan kain batik sogan. Wajahnya lembut, teduh, dan penuh wibawa meski usianya tampak masih muda. Namaku Sekar, ucapnya sambil tersenyum. Ki Surya memintaku menemanimu hari ini. Aku yang akan menjelaskan adat desa kami. Raka tersenyum kikuk. Sekar tampak berbeda dari penduduk lainnya. Geraknya anggun, suaranya merdu, dan matanya tajam menelisik. Mereka berjalan menyusuri pinggiran desa, melewati kebun, sungai kecil yang airnya sebening kristal, dan akhirnya tiba di sebuah pohon besar menjulang tinggi. Pohon itu berakar besar, berlumut, dan tampak seperti telah hidup ratusan tahun. Inilah batasnya, kata Sekar sambil menatap pohon itu. Jangan pernah melintasi pohon ini tanpa izin. Di baliknya adalah hutan penjaga. Jika kau nekat masuk, kau mungkin tidak akan kembali. Penjaga, maksudmu makhluk gaib? Sekar mengangguk pelan. Penunggu desa ini bukan hanya manusia. Ada aturan dan keseimbangan yang kami jaga. Kau sudah melihat apa yang tak boleh dilihat banyak orang. Maka kau juga harus tunduk pada aturan yang sama. Raka menelan ludah. Suasana di sekitar pohon itu berbeda. Udara di sana lebih dingin, dan desiran angin terdengar seperti bisikan. Ada orang yang pernah mencoba kabur? Tanya Raka hati-hati. Sekar menatapnya tajam. Pernah. Dan mereka tidak pernah kembali dalam wujud manusia. Mereka melanjutkan perjalanan kembali ke desa. Raka merasa semakin tidak nyaman.
Desa ini terlalu sempurna, tapi terlalu sunyi. Tidak ada bayi menangis, tidak ada orang tua sakit, dan semua orang seolah tahu perannya masing-masing, seperti bagian dari pertunjukan yang terus diputar ulang. Sekar menghentikan langkah di depan sebuah rumah besar di tepi desa. Disinilah kamu akan tinggal malam ini. Rumah para tamu yang datang dari dunia luar. Berapa banyak tamu yang pernah datang ke sini? Tanya Raka, penasaran. Sekar tersenyum samar, lalu menjawab dengan lirih, sedikit. Tapi tidak ada yang pergi tanpa bekas. Sebelum meninggalkannya, Sekar menatap Raka sekali lagi. Tatapannya tajam, namun menyimpan rasa iba. Kalau kau ingin keluar dari desa ini, kau harus sabar. Waktunya akan datang. Tapi jangan melawan kehendak yang lebih tua dari kita. Raka terdiam. Ia tahu, mulai malam ini, semuanya takkan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya di desa Siliwangi terasa seperti bayangan yang diulang tanpa henti. Setiap pagi Raka bangun dengan aroma bunga kenanga. Ia makan makanan yang sama, melihat kegiatan yang sama, dan mendengar suara gamelan lembut yang seperti berasal dari udara itu sendiri. Tapi yang paling mengganggu, matahari tidak pernah benar-benar bergerak. Jam tangan digital Raka mati sejak ia tiba di desa. Ponsel tak menunjukkan sinyal. Dan anehnya, meski merasa sudah berminggu-minggu di sana, tubuhnya tidak merasakan lapar berlebihan, tidak lelah, dan rambutnya tidak tumbuh sedikit pun. Waktu di sini berbeda, kata Sekar suatu hari, saat mereka duduk di bawah pohon randu tua. Ini bukan waktu seperti yang kau kenal di dunia luar. Kami hidup dalam waktu leluhur. Raka menatap langit, awan-awan putih menggantung diam seperti lukisan. Suasana sunyi begitu mendalam, seakan dunia ini diselimuti tirai tak kasat mata. Jadi kalian hidup selamanya? Tanyanya ragu. Sekar tidak langsung menjawab. Ia menunduk, mengelus batang pohon randu. Kami hidup, selama kami dibutuhkan oleh tanah ini. Desa ini adalah sisa dari kerajaan lama. Setelah runtuhnya Pajajaran, para leluhur meminta tempat ini untuk tetap abadi, demi menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan kalian, bukan manusia biasa. Sekar tersenyum tipis, tapi kali ini ada kesedihan di matanya. Kami pernah manusia, sebagian dari kami masih manusia. Tapi waktu mengubah banyak hal, termasuk jiwa. Malam itu, saat Raka berbaring di rumah tamu yang sepi, ia tak bisa tidur. Pertanyaan demi pertanyaan menggantung di pikirannya. Mengapa ia yang terpilih? Bagaimana cara keluar dari desa ini? Dan apakah ia akan berakhir seperti mereka, tinggal di tempat ini selamanya? Pukul entah berapa malam, suara gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini, lebih berat, lebih pelan, seperti dentang lonceng kematian. Raka keluar rumah dan menyelinap ke arah asal suara. Ia berjalan melalui jalan-jalan kecil desa yang sepi, lalu sampai di ujung tebing di mana api unggun besar menyala. Di sana, sejumlah orang desa berdiri mengelilingi sesuatu. Raka mendekat diam-diam dan melihat, sebuah peti batu terbuka. Di dalamnya, tubuh seorang lelaki muda terbaring. Wajahnya damai, tapi kulitnya pucat kebiruan, seperti mayat yang telah berhari-hari membeku. Itu yang datang sebelum kamu, bisik Ki Surya dari belakang. Raka terlonjak kaget. Dia melanggar aturan, masuk ke hutan tanpa izin. Kini rohnya tak kembali, hanya raganya yang tertinggal. Kenapa kalian menyimpannya? Tanya Raka gemetar. Ki Surya menatapnya lama, agar tidak dilupakan. Di sini, setiap jiwa punya tempat. Termasuk kau, jika kau tidak berhati-hati. Raka ingin marah, ingin berteriak, ingin lari. Tapi kakinya tak bisa digerakkan. Dadanya sesak, seolah desa ini mulai menanamkan akar ke dalam tubuhnya, pelan-pelan, seperti pohon menyerap air. Malam itu, Raka sadar. Waktu di desa ini memang diam, tapi ia yang mulai membeku perlahan. Keesokan paginya,
Raka terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi semalam masih membekas kuat, ia melihat dirinya dikurung di dalam peti batu. Wajahnya membeku seperti patung, sementara suara gamelan terus mengalun, seakan mengiringinya ke alam lain. Ia mencoba menepis mimpi itu, tapi suasana desa hari ini terasa berbeda. Tidak ada anak-anak berlarian, tidak ada tawa atau suara ibu-ibu menumbuk padi. Semua penduduk tampak lebih khusyuk, berpakaian putih, dan menundukkan kepala. Bahkan Sekar yang biasanya menyapanya dengan senyum lembut, kini hanya menatapnya sekilas tanpa bicara. Ini hari suci, suara Ki Surya tiba-tiba muncul di belakangnya. Hari di mana para leluhur bangkit untuk menilai keseimbangan desa. Kami menyebutnya, malam penyeberangan. Menilai, apa maksudnya? Tanya Raka, bingung. Ki Surya tidak menjawab, ia hanya memberikan kain putih dan menyuruh Raka mengenakannya, lalu mengajaknya berjalan menuju bagian terdalam desa, sebuah area yang dipenuhi batu nisan tua, menandakan pemakaman para pendiri dan penjaga desa. Di sana, berdiri sebuah pendopo besar berukir-ukiran macan, harimau, dan burung garuda bersayap api. Di tengah pendopo, terdapat kursi kosong yang terbuat dari kayu hitam mengilap. Di sekelilingnya, para sesepuh desa duduk bersila dalam diam. Raka duduk di belakang, merasakan suasana yang semakin mencekam. Tiba-tiba, udara menjadi dingin, dan asap tipis keluar dari tanah. Gamelan mulai berbunyi dari arah yang tak terlihat. Iramanya lambat, berat, dan dalam. Seorang perempuan tua berdiri dan mulai berbicara dalam bahasa Sunda kuno. Para leluhur, bangkitlah. Lihat kami, pelihara kami, dan nilai kami. Asap makin tebal. Perlahan, bayangan-bayangan samar muncul di antara kabut. Sosok-sosok berpakaian kerajaan dengan sorot mata tajam, tubuh besar, dan aura kuat berdiri mengitari pendopo. Mereka tidak tampak seperti manusia biasa. Wajah mereka kadang berubah, kadang bercahaya, kadang menghilang dan muncul kembali. Raka menahan napas. Sosok-sosok itu berdiri mengitari kursi kosong, dan satu demi satu mulai menunduk. Tiba-tiba, kursi itu tidak lagi kosong. Seorang lelaki tua bermahkota, dengan sorot mata menyala dan suara berat, duduk di sana. Ada tamu dari dunia luar, katanya. Semua mata, termasuk para bayangan leluhur, beralih kepada Raka. Hatinya mencelos. Apakah ia penjaga baru, atau penantang? Tanya sang raja gaib itu. Sekar berdiri dan berbicara lantang, ia belum memilih, yang mulia. Tapi ia telah melihat dan mendengar lebih dari yang seharusnya. Apa hatimu berat untuk kembali ke duniamu, Raka? Suara raja menggema langsung di dalam pikirannya, bukan melalui telinga. Raka ingin menjawab, tapi mulutnya terkunci. Dunia seolah membeku. Lalu suara raja itu kembali terdengar, lebih dalam dan menusuk. Jika kau tinggal, waktumu akan diam. Jika kau pulang, jiwamu harus membayar. Dan di detik itu juga, Raka sadar, tidak ada jalan keluar yang tanpa korban. Setelah malam itu, desa Siliwangi kembali tenang. Tapi bukan ketenangan yang menenangkan hati, melainkan sunyi yang menyesakkan. Raka semakin yakin bahwa desa ini bukan sekadar tempat terisolasi, melainkan sebuah batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Sejak malam penyeberangan, tatapan warga desa berubah. Mereka tidak lagi memandangnya sebagai tamu, melainkan sebagai bagian dari takdir yang belum selesai. Sekar semakin jarang bicara, dan Ki Surya tak pernah lagi muncul kecuali saat benar-benar dibutuhkan. Raka, yang awalnya hanya ingin keluar dari desa, kini diganggu oleh rasa ingin tahu yang lebih dalam, apa sebenarnya desa Siliwangi ini. Siapa pendirinya, dan mengapa desa ini masih hidup, sementara kerajaan Pajajaran telah lama runtuh. Pada suatu sore yang mendung, seorang pemuda desa bernama Anggara diam-diam menarik Raka ke tepi hutan, menjauh dari pengawasan warga. Aku tahu kau ingin pergi, bisiknya.
Kalau kau mau melihat kebenaran, ikut aku malam ini. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Malam harinya, mereka menyelinap ke jalur setapak menuju pinggir tebing, sisi desa yang jarang dijamah. Di sana, tersembunyi oleh semak dan lumut, berdiri makam-makam tua tanpa nama. Batu-batunya besar, kasar, dan penuh ukiran tua yang nyaris tak terbaca. Ini bukan makam leluhur biasa, kata Anggara. Ini makam para tamu, mereka yang gagal kembali. Raka menelan ludah. Jumlah makam itu ada puluhan. Sebagian masih baru, sebagian tampak retak dan ditumbuhi pohon kecil. Kenapa mereka dikuburkan di sini? Tanya Raka. Karena mereka bukan penduduk asli. Mereka dari dunia luar, sama sepertimu. Ada yang nekat kabur, ada yang gila setelah malam penyeberangan. Dan ada yang memilih tinggal tapi jiwanya hancur. Angin bertiup kencang. Raka memejamkan mata, merasakan hawa dingin menusuk tulang. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari arah makam paling ujung. Seperti seseorang sedang menangis. Kita harus pergi, kata Anggara cepat. Tempat ini tidak aman terlalu lama. Jiwa-jiwa yang tak tenang sering muncul setelah maghrib. Namun sebelum mereka pergi, Raka melihat satu makam berbeda. Batu nisannya lebih kecil, tapi ukirannya masih utuh. Di sana tertulis, lebih besar dari Sekar, penjaga terakhir. Jantung Raka serasa berhenti. Ini, Sekar, tapi dia masih hidup. Anggara menunduk. Sekar bukan manusia biasa. Ia salah satu dari mereka yang pernah hidup, tapi memilih untuk tetap tinggal. Ia dikorbankan demi menjaga gerbang desa tetap tertutup. Malam itu, Raka pulang ke rumahnya dengan kepala dipenuhi tanda tanya dan ketakutan. Jika Sekar bukan manusia, lalu kenapa ia begitu peduli padanya? Dan jika makam Sekar sudah ada, apa artinya ia tak pernah benar-benar hidup? Satu hal pasti, Raka semakin dalam terjerat takdir desa gaib ini, dan semakin sulit baginya untuk membedakan antara yang hidup dan yang telah mati. Malam semakin larut ketika Raka bersama Sekar dan beberapa warga desa berkumpul di gerbang timur, sebuah gapura tua berukir naga dan burung garuda yang berdiri kokoh di batas hutan. Cahaya obor berkelap-kelip menari-nari, menciptakan bayangan panjang yang seolah hidup dan bergerak sendiri. Upacara malam itu adalah salah satu ritual tertua desa Siliwangi, yang hanya dilakukan ketika jiwa baru akan menggantikan yang lama. Sekar menjelaskan dengan suara pelan, setiap jiwa yang meninggalkan desa harus digantikan. Jika tidak, keseimbangan akan terganggu dan desa bisa runtuh. Raka memperhatikan para sesepuh yang mengenakan pakaian serba putih mulai menyanyikan mantra-mantra kuno. Suara mereka bergema di antara pepohonan, membentuk aura mistis yang memekakkan telinga sekaligus menenangkan. Apakah aku yang akan digantikan? Tanya Raka pelan kepada Sekar. Dia mengangguk. Kau datang bukan kebetulan. Desa ini memilihmu. Namun, memilih bukan berarti menerima dengan mudah. Kau harus melewati ujian jiwa agar dapat diterima atau bebas. Sesepuh memanggil Raka untuk maju. Di bawah sinar bulan purnama, Raka berdiri di tengah lingkaran cahaya dan api. Sekar membisikkan doa pelindung dan menyerahkan sebuah keris kecil berukir motif naga. Ini adalah kunci. Jangan biarkan keris ini jatuh ke tangan yang salah, katanya. Upacara dimulai dengan membacakan riwayat jiwa-jiwa yang pernah tinggal di desa itu, termasuk mereka yang hilang tanpa jejak. Raka mendengar nama-nama yang tak asing lagi, termasuk nama lelaki di peti batu dan nama Sekar sendiri. Tiba-tiba, tanah bergetar dan kabut tebal muncul dari arah hutan. Suara jeritan dan tawa menggema, membuat bulu kuduk Raka merinding. Dari kabut itu muncul bayangan gelap, sosok yang tinggi dan mengerikan dengan mata merah menyala. Ia adalah Ratu Bayangan, penjaga terakhir gerbang antara dunia manusia dan gaib. Raka, kau harus memilih, suara beratnya bergema. Tinggallah dan jiwamu menjadi penjaga selamanya,
atau pulang dan kehilangan segalanya, termasuk ingatan tentang desa ini. Raka merasa hatinya hancur. Dua pilihan itu sama-sama menakutkan dan penuh risiko. Ia memandang Sekar yang berdiri di sampingnya, tampak tenang tapi matanya penuh harap. "Ini waktumu," bisik Sekar. Raka menarik napas dalam, menggenggam keris naga erat-erat, dan bersiap menerima takdir yang akan menentukan hidup dan mati. Hening menyelimuti gerbang timur ketika Raka berdiri tegak, menatap Ratu Bayangan yang wajahnya tersembunyi di balik kabut gelap. Suara mantra para sesepuh mengalun makin keras, berbaur dengan bisikan angin dan detak jantungnya sendiri. Raka tahu keputusan ini bukan sekadar soal memilih tempat tinggal, tapi soal mempertaruhkan jiwa dan masa depannya. Jika ia tinggal, ia akan menjadi bagian dari misteri abadi desa ini. Tapi jika ia pulang, ia harus merelakan ingatannya dan meninggalkan segalanya. Dalam keheningan itu, keris naga di tangannya mulai bergetar, memancarkan cahaya redup yang menyentuh bayangan Ratu Bayangan. Sebuah suara lembut dari dalam dirinya terdengar, seolah berasal dari akar desa. Pilihan sejati bukan tinggal atau pergi, tapi keberanian menerima apapun konsekuensinya. Raka menatap Sekar, yang kini berdiri di sampingnya dengan senyum penuh pengertian. Ia mengangguk pelan, lalu mengangkat kerisnya tinggi-tinggi. "Saya memilih hidup dan bertarung untuk menjaga keseimbangan, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk semua yang percaya pada desa Siliwangi." Kilatan cahaya keluar dari keris, menerangi seluruh gerbang. Bayangan Ratu Bayangan menghilang dalam kepulan asap putih, berganti dengan sosok leluhur yang tersenyum bangga. "Keputusanmu mulia, Raka." Jiwa penjaga baru desa Siliwangi telah lahir, suara sang raja gaib terdengar. Para sesepuh mengangkat tangan dan melantunkan doa, menandai awal kehidupan baru bagi desa dan bagi Raka sendiri. Hari berikutnya, desa kembali hidup dengan warna dan suara yang baru. Raka merasakan kekuatan yang belum pernah ia alami sebelumnya, seperti mengalir dalam setiap urat nadinya. Ia bukan lagi orang luar, tapi penjaga yang terikat erat oleh sejarah dan janji leluhur. Sekar berjalan di sampingnya, kini lebih manusiawi namun tetap menyimpan aura mistis yang menenangkan. Desa ini memang bukan tempat untuk semua orang. Tapi bagi mereka yang terpilih, ini adalah rumah abadi. Raka tersenyum, menyadari bahwa perjalanan yang dimulainya dengan penuh keraguan kini menemukan makna sejati. Bukan tentang melarikan diri, tapi tentang menerima takdir dan berjuang menjaga warisan yang tak ternilai. Desa gaib Siliwangi, tempat waktu berhenti dan jiwa hidup abadi, kini memiliki penjaga baru, seorang manusia dengan hati yang berani dan jiwa yang tulus.